Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afi Gufran Yuda, Akhirul Anwar Arahab, Natasya, Nabila Fadia Akila, dan Sepia Nazwa Auliani. Dan di sini kami akan membahas materi mengenai revolusi industri dan dampaknya dalam dunia bisnis. Untuk mengetahuinya, simak video ini lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya mari kita ketahui dulu apa sih pengertian dari revolusi industri. Revolusi industri itu adalah perubahan secara cepat dan mendasar yang menyangkut pengenalan teknologi mesin terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, adanya revolusi industri ini mampu mengubah cara kerja manusia terhadap produksi barang dengan penggunaan mesin uap. Nah, kegunaan mesin uap ini dapat meningkatkan keefektivitasan dan keefisiensian perusahaan terhadap proses produksi. Baik, saya akan menjelaskan revolusi industri yang pertama. Revolusi industri pertama terjadi pada tahun 1750 sampai 1850, yaitu sekitar abad 18. Dan revolusi industri yang pertama itu terjadi karena diciptakannya mesin uap yang membuat perubahan secara besar-besaran terhadap transportasi, pertanian, bidang industri, dan bidang pekerjaan lainnya, dan berdampak pada ekonomi, budaya, dan sosial. Dampak terhadap revolusi industri yang pertama itu ekonomi menjadi semakin maju dan sektor industrial berkembang dengan cepat. Halo semuanya, saya Akhirul Anwar Harahap akan menjelaskan tentang revolusi industri 2.0 dan dampaknya terhadap dunia bisnis. Adapun sejarah dari revolusi industri 2.0 ini adalah dimulai ketika awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1800-an akhir terjadi yang namanya pemroduksian mobil secara massal. Nah, pemroduksian mobil ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh para perakit mobil. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1913 maka digunakan yang namanya lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Jadi ban berjalan ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengangkut barang-barang atau komponen-komponen yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi alat ini tidak membutuhkan tenaga manusia, namun menggunakan tenaga listrik. Nah, dari hal tersebut menyebabkan proses produksi berubah total, yang semula dikerjakan dari awal hingga akhir di titik yang sama, dan sekarang tidak begitu lagi karena sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau divisi-divisi. Misalnya bagian yang ini hanya untuk menyelesaikan roda bannya saja, roda mobilnya saja, atau bagian yang ini hanya untuk merakit saja, atau yang ini bagian yang ini hanya untuk membuat kaca spionnya saja, dan sebagainya. Selain berdampak pada proses produksi, revolusi industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer pada saat Perang Dunia Kedua, di mana persenjataan atau alat transportasi untuk Perang Dunia Kedua ini sudah diproduksi dengan menggunakan lini produksi yang membutuhkan bantuan dari ban berjalan. Setelah mengetahui sejarah dari revolusi industri 2.0, sekarang kita akan membahas tentang penemuan-penemuan pada revolusi industri 2.0. Adapun yang pertama adalah penemuan listrik oleh Michael Faraday. Yang kedua adalah penemuan ruang pembakaran, yang mana merupakan cikal bakal dari terciptanya kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin. Yang ketiga adalah proses pemroduksian yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Yang keempat adalah penemuan telepon oleh Antonio Leucci dan dihak patenkan oleh Alexander Graham Bell. Dan yang selanjutnya adalah penemuan pesawat, dan yang terakhir pemroduksian persenjataan dengan menggunakan lini produksi. Sekarang kita masuk kepada dampak dari revolusi industri terhadap dunia bisnis. Adapun dampak yang pertama adalah
manajemen bisnis mengalami perkembangan. Yang kedua adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dari fasilitas industri. Hal ini sejalan dengan banyaknya penemuan-penemuan yang dapat meningkatkan fasilitas industri itu sendiri. Contohnya adalah penemuan listrik yang dapat menggantikan tenaga manusia, yang kemudian penemuan telepon, penemuan pesawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya divisi-divisi pekerjaan. Dengan terbentuknya divisi-divisi pekerjaan, proses pemroduksian berubah secara total, di mana untuk menyelesaikan atau memproduksi suatu barang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga untuk menyelesaikan suatu barang tidak harus dimulai dari awal hingga akhir di titik yang sama. Kemudian yang terakhir adalah proses ekspor dan impor meningkat. Hal ini tentu saja dapat terjadi karena transportasi semakin mudah dengan ditemukannya listrik sebagai pengganti dari tenaga uap. Kemudian transportasi juga semakin meningkat karena sudah ditemukan yang namanya pesawat terbang. Terima kasih. Saya Natasia, di sini saya akan melanjutkan materi kami yakni mengenai revolusi industri 3.0. Kita masuki sejarah revolusi industri 3.0. Pada awal abad ke-20, revolusi industri 3.0 ini sudah memasuki era digitalisasi pada industri manufaktur, sehingga proses produksi mereka sudah mulai menggunakan metode komputerisasi. Dengan kemajuan teknologi digital ini sangat membantu pekerjaan manusia. Macam-macam aktivitas sebagian besar manusia sudah terintegrasi ke dalam perangkat komputer sebagai pengoperasinya dan sebagai pengendali produksi, sehingga manusia tidak lagi mengendalikan peralatan industri dan mulai menggantinya ke dalam sistem otomatisasi berbasis komputer, sehingga mempermudah proses produksi mereka. Pada periode ini, yaitu pada tahun 1960 sampai 2010. Pada periode ini banyak sekali melahirkan inovasi-inovasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Di antara inovasi tersebut yaitu teknologi komputer, kemudian internet, kemudian adanya smartphone, inovasi pengembangan inovasi perkembangan perangkat lunak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuki pemicu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 dipicu oleh adanya teknologi informasi dan elektronik. Jika pada revolusi 1.0 dipicu oleh adanya mesin uap, kemudian pada revolusi 2.0 dipicu oleh adanya penemuan teknologi listrik, kemudian pada revolusi industri 3.0 ini pemicunya yaitu penemuan atau ditemukannya mesin yang dapat bergerak secara otomatis. Jadi mesin yang bergerak secara otomatis ini masuk ke dalam dunia industri, yaitu dengan sistem komputerisasi berbasis komputer dan robot. Kemudian pada revolusi 2.0 itu di mana peranan manusia itu masih sangat penting dalam pengoperasian produksi, maka pada revolusi 3.0 ini manusia tidak lagi memiliki peran penting dalam pengoperasian karena sudah mulai ditemukannya ada munculnya teknologi informasi sistem. Teknologinya yaitu tadi mesin yang dapat bergerak, sistemnya itu dapat bergerak secara otomatis. Jadi peranan manusia ini kurang penting atau tidak begitu penting dalam proses pengoperasiannya. Karena otomatisasi berbasis komputer sudah mulai diterapkan pada peralatan industri perusahaan. Jadi para perusahaan ini sudah merubah sistem mereka yang awalnya yang menjadi sistem otomatisasi yaitu komputer dan robot. Jadi yang awalnya pengoperasiannya itu dilakukan manusia, kini sudah diganti menjadi pengoperasian berbasis komputer. Nah, kita masuki dampak revolusi 3.0. Adanya otomatisasi peralatan industri mengganti peran manusia dalam prosesnya.
adanya perkembangan atau kemajuan teknologi digital memiliki dampak bagi dunia bisnis. Dampaknya yaitu dapat mempercepat proses produksi, karena dalam hitungan jam proses produksi yang dihasilkan lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, proses bisnis semakin berkembang pesat dan lebih terstruktur, mulai dari tahap perencanaan oleh manusia, jadwal, dan aliran proses produksi. Pada revolusi 3.0, input dunia bisnis mulai memperhatikan penekanan biaya produksi, sehingga untuk menekan biaya produksi tersebut, maka para pembisnis mulai membuka konsep pemindahan pabrik ke negara dengan biaya rendah. Bisnis berbasis teknologi pun mulai muncul yang dikenal dengan istilah teknopreneur. Teknopreneur yaitu keahlian yang dibutuhkan tidak lagi hanya wirausaha, melainkan pengetahuan akan teknologi yang mutakhir. Istilah ini bisa dibilang baru dan kian populer bersamaan dengan berkembangnya teknologi digital. Jadi teknopreneur ini yaitu bisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai basis bisnisnya. Fadia Akila akan melanjutkan materi kami, yaitu revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali muncul di Jerman dalam sebuah proyek yang ingin memunculkan strategis teknologi canggih yang seluruhnya menggunakan komputerisasi pada setiap pabrik di Jerman. Ketika Hannover, Jerman diadakan pada tahun 2011, industri 4.0 kembali diangkat menjadi pembicaraan. Dan pada tahun berikutnya di ajang yang sama, tepatnya pada bulan Oktober 2012, Working Group on Industry 4.0 memaparkan kepada pemerintah federal Jerman rekomendasi untuk melaksanakan industri 4.0. Sejak saat itu, anggota di Working Group on Industry 4.0 disebut sebagai perintis sekaligus bapak pendiri industri 4.0 sendiri. Pada pertemuan ekonomi internasional yang disebut World Economic Forum yang dilangsungkan pada tahun 2016 di Davos, Swiss, revolusi industri 4.0 dijadikan sebagai tema utama pertemuan tersebut dan langsung disambut positif oleh beberapa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, Korea, Jepang, India, dan Vietnam. Sejak saat itulah revolusi industri 4.0 menjadi tujuan dari berbagai negara di seluruh dunia. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan munculnya yang pertama Internet of Things. Internet of Things merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, mesin digital, dan satu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya dengan melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem tersebut mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, yang kedua konektivitas, yang ketiga pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Yang kedua ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik berstruktur maupun tidak berstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Artificial Intelligence bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah atau face recognition merupakan salah satu contoh penerapan artificial intelligence. Yang keempat ada cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi.
di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen atau server melalui internet, contohnya hosting, situs web berbentuk peladen virtual. Yang kelima ada blockchain. Blockchain adalah teknologi revolusioner yang dengan cepat mengubah banyak industri dan dapat menjawab beberapa masalah efisien yang paling mendesak di dunia perusahaan saat ini. Teknologi digital memasuki setiap aspek kehidupan kita dengan kecepatan tetap. Dampak revolusi 4.0 bagi bisnis. Dampak revolusi industri 4.0 bagi pembisnis adalah dapat memudahkan para pembisnis untuk berkolaborasi dan berbagi data di antara pelanggan, produsen, pemasok, dan pihak lain dalam rantai pasokan. Dampak tersebut meningkatkan produktivitas dan daya saing, memungkinkan transisi ke ekonomi digital, dan memberikan peluang untuk mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan ekonomi. Berikut ada beberapa dampak revolusi industri 4.0 pada bisnis. Yang pertama ada peningkatan daya saing bisnis, yang kedua peningkatan produktivitas dan pendapatan, yang ketiga pengembangan teknologi yang dipercepat. Seperti yang kita ketahui, tahun ini, tahun 2020, di mana seluruh dunia termasuk Indonesia tengah mengalami pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini ternyata dapat mempengaruhi revolusi industri 4.0, khususnya di bidang bisnis Indonesia. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama, Indonesia mampu membuat robot disinfektan yang membuat kita tuh dilirik oleh negara lain, sehingga negara lain tuh ingin bekerja sama atau berkolaborasi dengan kita untuk memproduksinya. Yang kedua, alat rapid test karya anak bangsa atau karya akademis Indonesia telah diproduksi sebanyak 100.000 dan sekarang diproduksi lagi untuk mengatasi COVID-19. Selanjutnya yaitu dampak revolusi bagi dunia. Apa sih dampak revolusi bagi dunia? Yang pertama, barang semakin melimpah dan murah. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar atau bangkrut. Yang ketiga, perkembangan perdagangan akan semakin berkembang. Yang keempat, transportasi akan semakin lancar. Tidak kita pungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan manusia atau masyarakat akan berubah seiring dengan berjalannya revolusi dan juga berkembangnya teknologi. Memang perubahan seringkali membawa dampak negatif dan juga membawa masalah-masalah baru. Namun perubahan juga dapat merubah masyarakat ke jalan yang lebih baik. Perubahan adalah keniscayaan setiap umat manusia. Jadi tadi penjelasan materi mengenai revolusi industri dan dampaknya dalam dunia bisnis. Terima kasih telah menonton videonya hingga habis. Maaf apabila ada kesalahan. Kelompok 1 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.